kita masih membicarakan soal bahasa. Kami masih penasaran dengan cara berpikir tetangga mengenai bahasa Melayu. Pemimpin dan profesor Malaysia mungkin lupa, kita hanya bisa belajar dari sejarah. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Jangankan kembali ke zaman Sriwijaya, Melaka, atau zaman lingua franca, kembali ke hari kemarin saja, kita tak bisa. Kita tidak bisa memaksa waktu berjalan mundur. Tak ada lagi orang nongkrong di pinggir pantai, menanti saat berlayar mengangkut rempah-rempah, sambil bercakap bahasa Melayu pasar. Sekarang ini sudah abad ke-21, era media sosial. Kalau ingin tahu, lingua franca zaman sekarang, tinggal lihat saja di media sosial. Jumlah penuturnya pun sudah terhitung otomatis. Itu sebabnya, sia-sia saja Perdana Menteri Ismail Sabri atau Profesor Awang Sarian bicara soal kembali ke zaman lingua franca bahasa Melayu. Di Google dan semua media sosial, jumlah pengguna bahasa Melayu sungguh kecil. Yang melimpah ruah adalah pengguna bahasa Indonesia. Dan semua platform digital membedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Karena memang berbeda sekali. Itu sebabnya, YouTuber yang cerdas dari Malaysia atau Brunei akan lebih suka belajar bahasa Indonesia. Jika perlu, belajar ragam bahasa Indonesia gaul. Karena hanya dengan cara itu bisa memikat penonton dari Indonesia. Dan itulah yang dilakukan oleh YouTuber seperti Rusdi Rusli dan Vivi Resya. Mereka berpikiran pragmatis. Fenomena Rusdi dan Vivi ini tidak bisa dianggap sepele juga. Karena keduanya jangan-jangan hanyalah puncak gunung es dari sebuah perubahan besar. Bahasa Indonesia akan menjadi kiblat di wilayah Asia Tenggara. Dan ini bukan sekedar bahasa, tapi juga menyangkut kebudayaan, menyangkut peradaban. Perubahan inilah yang seharusnya diantisipasi oleh Pak D. Awang Sarian. Kami tidak bisa memberikan resep. Yang jelas, menghadang arus perubahan itu, misalnya, dengan cara mau memelayukan Nusantara, bukanlah jawaban. Jargon Melayu Mahawangsa juga bukan jawaban. Konsep Melayu di Malaysia saja mengandung banyak masalah, apalagi hendak dibawa ke Nusantara. Orang Sunda tetaplah Sunda. Orang Madura tetaplah Madura. Orang Jawa tetaplah Jawa. Mereka tidak mau disebut Melayu. Kalau Pak D. Awang mau disebut Melayu, bahkan bangga dengan Melayu, ya silakan. Nah, kembali ke fenomena Rusdi dan Vivi, intinya bahasa Indonesia akan sulit dibendung. Begitu pula aliran budaya Indonesia. Kalau Pak D. Awang tidak percaya, mari kita simak video mereka. Kita perhatikan, apakah mereka berbahasa Melayu dan berpantun-pantun. Inilah kota terindah yang pernah dikirapkan tahun ini. Wow. Jadi kita share view-nya waktu sore. Oh, keren, keren. Masya Allah, kerennya. Waduh, keren banget. Keren banget, Mas. Waduh. Beginilah suasananya yang ada di sini, dan bagi saya ini pengalaman pertama saya di sini. Sumpah memang keren, guys. Memang keren. View-nya bagus. Lagi-lagi cuaca pada hari ini memang mantap. Di Jakarta harus datang ke tempat ini, guys. Sumpah keren banget. Oke, nggak usah dipikirin ya jomblo atau sudah berpunya, datang aja. Nah, selanjutnya, kita intip aktivitas Vivi Resya. Perhatikan juga logat bahasa dan kosakatanya. Satu, dua. Oke.
Nah, oke. Ini lihat atas ini dikit. Boleh kasih gini ya. Ini rasa-rasanya susah juga yang jelasin gimana rasanya di sini, tapi mungkin waktu Risha pulang, Risha akan jelasin setiap tempat itu satu persatu gimana rasanya dengan lebih detail gitu. Dan ya tadi Risha lagi sibuk foto-foto dan waktu kita juga suntuk ya teman-teman, karena kita pengen banget mengunjungi lagi tempat-tempat yang lain lagi gitu loh. Dan ya ini adalah salah satu memori yang terindah juga, karena ini tempat yang Risha idam-idamkan dari dulu. Dari video tadi amat jelas, Rusdi dan Vivi menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta. Ada kosakata keren, jomblo, dan banget. Logat Jakartanya fasih banget. Sekali lagi, ini bukan sekedar bahasa, tapi juga tanda-tanda kebudayaan mana yang dominan di masa mendatang. Dan kita tidak bisa mundur ke belakang, tenggelam ke zaman nostalgia atau menghibur diri dengan alam ilusi. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.